Pemirsa, fakta mengejutkan terungkap dari balik layar jagat maya tanah air. Ketua Cyber Army yang beranggota 150 buzzer menjadi tersangka Kejaksaan Agung. Assalamualaikum teman-teman. Di video ini bukan gambar orang yang lagi jual kaset atau orang yang sedang gelar HP bodong. Tapi inilah aktivitas para buzzer bayaran, penebar hoaks dan fitnah. Sekali pencet langsung tersebar. Ingat ya, sekali pencet langsung nyebar. Masih ingat gak kalian atas tumbangnya Ahok di Pilgub ke 2018? Salah, satunya adalah serangan berita hoax yang diproduksi oleh buzzer MCA, Muslim Cyber Army, yang menebar fitnah terhadap umat Islam untuk mengikuti arah tujuan politik 212 yang dimobilisasi oleh keturunan imigran Yaman bersama kelompoknya FPI. Sayang Muslim saat ini masih tolol dan bodoh, mau saja percaya. Nah, sekarang mereka bergerak kembali melakukan narasi-narasi hitam di sosial media terkait PWI-LS. Berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep Muslim Cyber Army yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber Army. Koordinatornya Habib. Setelah pecah bentrokan di Petarukan, Pemalang, antara Laskar PWI-LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah dan FPI, publik tak hanya disuguhkan luka dan batu berserakan di dunia maya. Serangan balik tak kalah panas. Narasi tendensius yang menyudutkan PWI-LS sebagai antek PKI pun bermunculan. Akun-akun anonim dan buzzer yang tergabung dalam jaringan lama. Muslim Cyber Army MCA kembali menghidupkan propaganda basi. Siapapun yang mengkritik kelompok Balwi atau tokoh tikannya akan dicap sebagai komunis, anti ulama, dan musuh Islam. Padahal dalam banyak kasus, label semacam itu digunakan bukan untuk membela Islam, melainkan untuk membungkam kritik dan memprovokasi kebencian. Pemirsa, fakta mengejutkan terungkap dari balik layar jagat maya tanah air. Ketua Cyber Army yang beranggota 150 buzzer menjadi tersangka Kejaksaan Agung. Ia pun diduga mendapat bayaran hingga 1 miliar rupiah untuk melakukan perintangan penanganan perkara mega korupsi yang tengah bergulir. Jejak lama mesin hoax politik. MCA bukan pemain baru. Jaringan ini mulai populer pada era awal pemerintahan Jokowi, khususnya saat Pilkada DKI Jakarta dan mobilisasi aksi ke-212. Kelompok ini beroperasi dengan sistematis, menobar hoax, membangun sentimen sektarian, dan mengamplifikasi isu-isu sensitif atas nama jihad digital. Sejak awal, jejaring MCA memiliki afiliasi erat dengan gerakan transnasional seperti Ikhwanul Muslimin, FPI, hingga simpatisan paham Wahabi takfiri. Tujuan mereka tak semata membela Islam, melainkan menawarkan alternatif ideologis terhadap Pancasila. Dalam sejumlah dokumen intelijen dan pemberitaan media nasional tahun 2018, jaringan ini terindikasi melakukan framing sistematis terhadap siapapun yang tidak sejalan dengan ideologi mereka. Serangan sistematis terhadap PWI, LS, pasca bentrokan, Petarukan, muncul ratusan unggahan yang menyebut bahwa PWI, LS adalah komunis berjubah, musuh ulama, bahkan penyerang habaib. Padahal PWI, LS jelas berdiri sebagai ormas berbasis ulama-ulama Nusantara yang menolak paham kekerasan, radikalisme, dan klaim-klaim keagungan nasab yang tak dapat dibuktikan secara ilmiah maupun historis. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Laskar PWI, LS, menjadi korban serangan batu dan senjata tajam saat mencoba melakukan negosiasi damai bersama aparat. Upaya damai itu telah didahului oleh mediasi yang disepakati bahwa pihak Rizik Syihab tidak akan hadir dalam acara ceramah. Namun, kesepakatan itu dilanggar. Dalam catatan investigasi lapangan, muncul pula fakta bahwa penyebaran hoaks yang menyudutkan PWI-LS dipimpin oleh figur yang pernah menjadi tulang punggung propaganda MCA. Salah satunya adalah Habib Muhammad Lutfi Al-Habzi, yang pada 2018 sempat ditangkap polisi karena kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Memahami pola
Kritik does not equal komunisme. Kritik terhadap para tokoh Ba'alwi atau organisasi keagamaan tidak serta-merta dapat disamakan dengan upaya memberangus Islam. Tuduhan semacam itu adalah bentuk kedangkalan logika dan pengalihan isu. Publik harus jeli membedakan antara pembelaan terhadap Islam dan pembelaan terhadap figur tertentu yang berlindung di balik simbol agama. Stigmatisasi bahwa yang mengkritik Habaib pasti PKI adalah senjata usang yang kini hanya digunakan oleh mereka yang tidak mampu menjawab argumen secara ilmiah dan rasional. Padahal sejarah membuktikan PKI dan ormas Islam tradisional seperti Nahdlatul Ulama NU atau para kiai lokal adalah musuh ideologis yang nyata. Dan PWI LS adalah kelanjutan semangat perlawanan ulama-ulama Nusantara terhadap segala bentuk ekstremisme baik yang kiri maupun yang kanan. Catatan akhir, isu komunisme adalah hantu yang mudah dijual ke publik jika digabung dengan sentimen keagamaan. Namun, ketika digunakan untuk membungkam kritik dan menyelamatkan tokoh dari tanggung jawab moral, maka tudingan itu justru menjadi bumerang. Indonesia bukan milik satu golongan, dan kebenaran tidak datang dari banyaknya buzzer yang bicara, tapi dari keberanian mempertahankan nalar dan nurani. Nah oke, jadi seperti itu kawan ya. Untuk kedepannya teman-teman PWLS harus siap mampu mengimbangi adanya media sosial ya, mampu menghalau perkembangan berita-berita dan juga informasi-informasi terkait sebaran informasi-informasi hoax ya. Karena memang perjuangan di masa sekarang ini tidak hanya kita mampu menghalau di lapangan, tetapi juga di media sosial ini tidak kalah penting. Teman-teman juga harus memperhatikan sebaran hoax informasi yang ditujukan kepada PWILS. Walaupun saat ini sekarang masyarakat sudah mulai agak cerdas terkait sebaran informasi yang berkembang di media sosial, tetapi informasi-informasi yang berita-berita miring ini perlu dikanter dan juga diluruskan. Kenapa? Karena sebaran fitnah ini luar biasa kawan ya. Karena sebaran fitnah di zaman sekarang ini luar biasa. Karena kelompok yang menjadi rival PWILS ini mereka tidak peduli ya. Mereka adalah kelompok yang tidak peduli dengan adanya apakah itu fitnah yang bisa menyebabkan kerugian dunia dan di akhirat, tetapi mereka bisa melakukan apa saja, menghalalkan segala macam cara untuk bisa melumpuhkan lawan-lawannya. Ini perlu menjadi catatan buat teman-teman PWILS. Tetap satu komando dan jaga kekompakan. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba
terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah durian Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas jihad dan Syahid bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai Wali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, Syahid bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah,